Ya, mungkin kita lanjutkan. Tadi kami masih punya hutang ya, PR lah ya, kepada Mbak Suci terkait dengan masalah usaha. Usaha itu sebenarnya dihitungnya berdasarkan apa sih? Pemilik atau lokasi atau apa gitu ya, Bu Suci ya. Monggo, Mas Roy mau memberikan penjelasan. Saya izin ini dulu ya, buka slide-nya dulu. Sebentar. Ada internetnya. Nggak ini tapi masih di ini. Belum bisa ditampilin ya kan. Ntar saya masuk buka dulu. Nggak kekirim. Bentar. Ini filenya ada di sini nih. Oke. Saya share screen ya. Iya. Sebentar Bapak Ibu, ternyata belum bisa di-share screen ya terkait dengan konsep dari establish yang menjadi unit usaha, unit penelitian kita ya, pengumpulan data kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tadi terkait sebelum dilanjutkan ke blok berikutnya ya, maksudnya ini kita apa namanya yang tadi ditunda terkait dengan konsep establishment yang digunakan di kegiatan ini gitu ya. Karena itu tadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa kegiatan ini menyandur kegiatan dari sensus ekonomi ya. Dari kegiatan sensus ekonomi saya coba share screen ya. Mudah-mudahan bisa nih. Ngadat lagi dia. Oke, ini ternyata lagi masalah ininya. Nggak bisa digerakin juga deh. Oke, filenya belum ke download. Oke, udah. Belum aku buka.
Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini masih ada masalah teknisnya. Ini belum bisa dibuka ininya, filenya. Sorry, tadi gimana Mas bilang? Ada tambahan? Terima kasih Mas Rey ya. Baik, ini sekedar penegasan dari kami, Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan dari Bapak dari Maluku ya Pak? Ini dari mana tadi? Dari NTT. Oke, kaca sana Bu. Terkait apa pekerja pemilik ya, pemilik. Jadi kita coba breakdown menjadi 3 poin di sini. Pertama yaitu pemilik usaha ya yang tidak aktif ya, tidak aktif dalam pengelolaan usaha ya. Pemilik usaha yang tidak aktif dalam pengelolaan usaha itu tidak kita anggap sebagai tenaga kerja. Sepakat Bapak Ibu ya? Jadi pemilik usaha yang dia hanya misalkan invest modal saja ya, yang tidak aktif dalam pengelolaan usaha itu tidak kita anggap sebagai tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu kan harus aktif gitu ya. Satu. Kemudian kedua, pemilik usaha yang aktif ya, yang aktif ikut dalam pengelolaan usaha dan dia tadi yang sudah dicontohkan Mas Roy, walaupun cukup langka kasusnya untuk UMKM, dan dia membayar gitu ya, membayar dirinya sendiri ya. Pemilik usaha yang aktif dalam usaha, dalam pengelolaan suatu usaha dan dia membayar dirinya sendiri ya, itu dimasukkan dalam tenaga kerja yang dibayar ya. Jadi memang ada istilahnya apa ya, ada porsi dari pengeluaran usaha itu yang dikeluarkan untuk si pemilik itu. Jadi memang pemilik yang aktif dalam pengelolaan usaha dan dia bisa memisahkan gitu loh, untuk membayar dirinya dia sendiri ya, menggaji dirinya dia sendiri dianggap sebagai tenaga kerja dibayar. Kemudian yang poin terakhir, pemilik usaha yang aktif dalam pengelolaan usaha tetapi dia itu tidak ada porsi untuk gajinya sendiri. Pokoknya dia ya udah, ini usaha saya ya, saya aktif di sini, saya ngelola, ya sudah kita masukkan sebagai pekerja tidak dibayar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 poin tadi, saya ulangi sekali lagi. Pemilik usaha yang tidak aktif dalam pengelolaan usaha tidak kita anggap sebagai tenaga kerja ya kan, ya pemilik aja, berarti hanya invest aja misalnya. Kemudian yang kedua, pemilik usaha yang aktif dalam pengelolaan usaha sekaligus dia itu membayar dirinya sendiri, bisa membayar dirinya sendiri, memisahkan gitu ya untuk gajinya dia sendiri, dia dianggap sebagai tenaga kerja dibayar. Yang poin ketiga, pemilik yang aktif dalam pengelolaan suatu usaha tetapi dia tidak bisa atau dia tidak memperhitungkan lah istilahnya, dia tidak memperhitungkan gajinya dia berapa, tidak bisa dipisahkan dan seterusnya, dia hanya fokus mengelola usahanya, ya sudah kita masukkan sebagai tenaga kerja tidak dibayar. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu ya Bu Mimin ya, 3 poin itu. Nanti untuk bahan paparannya kita perbaiki kembali. Demikian Mas Ray. Roy Serlianto. Share, oh ya, oke. Metodologi. Oke, mohon izin Bapak Ibu.
ini terkait dengan tadi konsep establishment yang digunakan di dalam kegiatan sensus ekonomi gitu ya, yang mana pada kegiatan ini, kegiatan PLK UMKM ini menyadur dari kegiatan ekonomi sensus ekonomi tersebut. Jadi untuk establishment, pengertian establishment di kayak semacam diatur atau dapat ditentukan, dapat diidentifikasi dengan beberapa kriteria gitu, misalkan kriteria pertama berdasarkan dari kepemilikan. Di sini contohnya gitu ya, contoh ada 2 orang pemilik usaha atau pengusaha melakukan kegiatan usaha yang berbeda walaupun di satu tempat, akan dicatat sebagai 2 unit usaha. Ini berdasarkan kepemilikan tadi, ada satu tempat tapi di situ ada 2 usaha, yang mana 2 usaha tersebut dimiliki oleh masing-masing orang gitu ya. Walaupun di satu tempat tapi ada 2 kepemilikan usaha, dihitung sebagai 2 unit usaha. Di sini contohnya Bu Surti menjual mie ayam, sedangkan Bu Wati menjual es jeruk. Kedua usaha tersebut dilakukan dalam bangunan yang sama, dalam tempat yang sama gitu ya. Maka akan dicatat sebagai 2 usaha karena 2 orang kepemilikan. Itu berdasarkan kepemilikan. Lalu berdasarkan tempat usaha. Tadi kriterianya berdasarkan kepemilikan, lalu berdasarkan tempat usaha. Di sini berdasarkan tempat usaha, suatu kegiatan usaha di 2 tempat yang berbeda dan dimiliki oleh 1 orang pemilik, dicatat sebagai 2 unit usaha seperti yang tadi dicontohkan gitu ya. Bisa berdasarkan tempat usaha atau lokasi usahanya. Contohnya, Bu Wiji membuka salon di rumahnya, selain itu Bu Wiji juga membuka usaha calon di tempat lain. Maka usaha yang di rumah dan usaha tempat lain itu dihitung masing-masing 1 usaha. Itu berdasarkan kepemilikan, berdasarkan tempat usaha. Lalu ada lagi berdasarkan laporan keuangan, atau tadi mungkin catatan keuangan gitu ya, catatan keuangan. Apabila 2 kegiatan usaha masing-masing punya catatan keuangan masing-masing gitu ya, dimiliki oleh seorang pemilik, akan dicatat sebagai 2 unit usaha. Di sini contohnya agak besar memang ya, hotel mempunyai kafe atau restorannya gitu ya. Kafe dan restoran itu dihitung sebagai masing-masing usaha bila kegiatan usaha tersebut mempunyai catatan keuangan yang terpisah. Lalu jika 2 kegiatan usaha yang terletak dalam satu bangunan dan hanya mempunyai 1 catatan keuangan pembukuan serta dimiliki oleh 1 orang pemilik, dicatat sebagai 1 unit usaha saja. Misalkan di sini Bu Sami usaha fotokopi, selain itu juga menjual alat kantor. Namun catatan keuangannya tidak dapat dipisahkan gitu ya. Maka dihitung sebagai 1 unit usaha aja gitu. Seperti yang tadi mungkin Bu sampaikan, kalau misalkan tadi catatan keuangannya jelas walaupun di lokasi usaha yang sama, mungkin bisa dihitung sebagai beberapa unit usaha. Kalau ada catatan keuangannya ya, tapi kalau catatan keuangannya tidak bisa dipisahkan, dihitung sebagai 1 usaha aja. Mungkin itu ya sedikit penjelasan terkait dengan konsep establishment yang digunakan gitu. Demikian, terima kasih ya. Ya, baik, begitu Bu Suci juga Bapak Ibu ya, terkait dengan konsep establish yang biasanya PPS gunakan di dalam sensus ekonomi ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya, mungkin kita lanjut langsung ke blok-blok terakhir nih di dalam kuesioner KUKM. Nah kebetulan fasilitatornya langsung Pak Edi Prawoto, monggo Pak. Ya, makasih Bu Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, mohon izin saya untuk memandu penyampaian materi blok-blok selanjutnya. Dimulai dari blok 9 ya. Blok 9 itu terkait proses produksi.
Saya di BPS Pusat di Statistik Industri. Jadi memang sangat erat kaitannya dengan produksi. Coba di slide berikutnya. Di blok 9 ini pertama 901 penggunaan teknologi pada proses produksi. Di situ ada pilihan teknologinya manual, mekanik, elektronik, digital, atau artificial intelligence. Sekarang kita perlu tahu dulu konsepnya untuk setiap jenis teknologi yang ada di sana. Kalau manual itu seandainya si pelaku usaha menggunakan teknologi tanpa menggunakan bantuan alat apapun. Sudah sangat jarang ya, kalau di industri itu sangat jarang. Pasti dia menggunakan setidaknya alat masak seperti itu ya. Lalu kalau mekanik itu menggunakan bantuan mesin, elektronik menggunakan bantuan listrik, lalu digital itu menggunakan bantuan sistem elektronika dan komputer, sementara artificial intelligence itu menggunakan bantuan kecerdasan buatan. Ada pertanyaan nggak? Batasan antara manual, mekanik, elektronik, dan selanjutnya itu ada nggak yang ingin ditanyakan? Jadi mungkin di usaha yang ada di tempat Bapak dan Ibu mungkin bisa kelihatannya kalau dia masih sangat tradisional, dia biasanya manual saja. Kalau saya berpikiran kalau cuma sebatas menggunakan penggorengan untuk industri makanan itu masih disebut sebagai manual saja. Kalau pencetakan tuh ada mesin cetak, atau bubut tuh ada mesin bubut, tuh dia masuk ke mekanik. Kalau sudah menggunakan listrik, dia masuk ke elektronik, seperti itu aja batasannya. Ya, biasanya kalau udah masuk ke listrik ke elektronik. Oke, berikutnya 902, sarana produksi atau usaha. Ini aset biasanya disebut ya. Di situ ada asetnya dalam bentuk gedung atau tempat usaha, lalu gudang, lantai jemur, kendaraan, mesin. Jadi hanya ada, dan peralatan terakhir ada 4 ya, ada 6. Apa sih sarana yang digunakan oleh usaha? Kalau seandainya tempat usaha, harusnya betul-betul tempat usaha ya, bisa berupa tempat usaha khusus ataupun campuran. Tapi kalau tempat tinggal, kita tidak anggap itu sebagai tempat gedung atau tempat usaha. Lalu gudang ini biasanya di industri dan di perdagangan. Lantai jemur biasanya di industri. Kendaraan hampir semua usaha dia menggunakan kendaraan. Mesin biasanya di industri ya. Seperti itu menurut saya, jadi nggak sulit ya membedakan jenis peralatan usaha. Ada pertanyaan Pak, Ibu? Ya. Gedung tempat usaha kenapa? Oh iya, gedung diminta satuannya unit. Gak apa-apa, ikutin aja unit. Jadi kita tidak mengukur. Gak sinkron jadi kan, kalau ini kan kalau gudang. Iya. Gak, kalian pakai luasan berapa berarti? Enggak. Ya Pak Fauzi ya, ini lebih perlu ke unit ya, bukan ke luas bangunan ya. Untuk gedung atau tempat usaha. Satuannya. Ya, di sini ditanyakan jenis sarana produksi itu gedung atau tempat usaha, tapi satuannya di sini unit. Jadi kesepakatan kita memang sudah unit ya, nggak berubah ke luas meter persegi kan ya? Oh ya, sebelum lupa, tadi 901 itu mandatori ya, jadi harus terisi. Pilih salah satu, tidak bisa di-lostkan semuanya. Iya, sepertinya ngikut ini aja Pak pertanyaannya, karena kita mau tahu misalkan dia punya beberapa gedung kayak gitu aja Pak. Ya, jadi iya. tidak memperhitungkan luas iya. lantainya, unitnya saja. Ya, kalau misalnya bangunan usahanya campuran masuk sebagai gedung atau unit usaha, tempat usaha. Ya. Izin Pak, kalau misalnya usahanya itu campur di rumah, biasanya kan hanya sepetak di ruang tengah aja misalnya kayak gitu. Itu termasuk nanti satu unit? Satu unit. Atau nggak usah diisi? Diisi ya, itu ya Bu Mimin ya. Kalau sarannya dia bangunan campuran, tetap dianggap sebagai sarana ya.
Tetap 1 unit, nggak ada setengah unit ya. Izin Pak, Ya. kalau yang usaha BRI Link itu masuk 1 unit juga Pak ya? Dia punya kota-kota kecil itu. Usaha apa Pak? BRI Link, Berlin apa? itu yang sekarang kan yang lagi itu dan tidak ada apa namanya BRI Link itu yang untuk membayar apa semua pakai itu kan stokan listrik, beli Oh, token listrik. 1 itu. ya, 1 masuk Satu juga? Iya, 1 unit. 1 unit Pak. Karena dia kan artinya dia cuma pakai kotak kecil saja, yang penting ada siap ada papannya gitu. Di sini ada BRI Link seperti itu. Masuk dalam kotak ini juga, misalnya satu Ya, gedung juga. Satu tempat usaha ya, kan tidak harus dia bangunan utuh tapi tempat usaha. Yang penting ada tempat usahanya Ya, dia. betul ya. Terima kasih. Oke, berikutnya 1 ya, blok 10 ya. Kemitraan ini adalah konsepnya ya, kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar. Jadi ada 2 skala usaha yang berbeda biasanya, skala mikro atau kecil dan usaha besar atau menengah. Saling menguntungkan prinsipnya di sana. Dan jangka panjang, tidak cuma sekali waktu tapi dia berkali-kali. Sekarang jangka panjang, itu konsep kemitraan. Yap. Ya. Kalau kemitraan tuh umumnya ada pembinaan di sana Bu. Pembinaan, makanya umumnya dari usaha yang besar ke kecil ada pembinaan. Kalau cuma sebatas kerjasama bisnis saja bukan dianggap sebagai kemitraan. Ya, gitu. Izin Pak, Yap. ini terkait kemitraan yang pada blok 10 ini. Ya. Misalkan saya punya usaha air misalkan. Air itu air tower, air di misalnya sekarang kan misalnya lagi musim kemarau gitu. Ya. Lagi musim kemarau kan saya harus membeli air tower, 1 tower itu. Air tower itu kan dia bukan pemiliknya yang Pak antar, tetapi ada lagi yang berusaha, ada yang punya mobil, terus punya tower, masuk bermitra dengan si pemilik air itu. Sekarang yang dicatat itu yang mana Pak aninya? Apakah pemilik mobilnya atau supirnya dengan yang pemilik air itu di dalam mana yang karena ada 3 komponen di situ dia Pak. Bisa jadi saya punya mobil tetapi bukan saya yang bawa, bukan saya drivernya. Tetapi saya membeli airnya itu di penjual air itu kan sumurnya air sumur itu yang dipasang 1 tower itu. Kalau kami di Sulawesi Tenggara seperti itu Pak. Pada saat musim kemarau banyak usaha-usaha penjual air tower. Jadi saya 1 tower itu pemilik air itu menjual 10.000. Tapi yang punya tower tadi, yang punya mobil itu dia bawa kemana radius misalnya berapa kilo, dia jualnya misalnya 50.000 satu tower seperti itu. Sekarang yang dalam masuk catatannya ini, apakah pemilik mobilnya atau si drivernya? Itu Pak, dari pertanyaannya. Ya mungkin agak tipis ya perbedaan antara hubungan bisnis dengan hubungan kemitraan. Kalau kemitraan itu biasanya ada unsur pembinaan dari usaha yang lebih besar ke yang lebih kecil. Sama-sama menguntungkan, saling menguntungkan, tapi ada unsur pembinaan di sana. Nah tadi kalau kasus yang tower dan mobil itu masuknya ke hubungan bisnis saja, jadi bukan kemitraan, itu Pak. Nah nanti kalau sana kemitraan Pak ya, jadi mungkin ada kasus lain yang kemitraan, itu kedua-duanya, kalau di sini usaha kecil, kalau dia punya hubungan kemitraan, berarti terus kemitraan, ya. Kalau misalnya surveinya di usaha besar, ya dia juga akan mengisi bahwa dia ada kemitraan dengan usaha kecil. Gitu Pak ya, jadi mungkin tidak selalu hubungan bisnis itu dianggap sebagai unsur kemitraan, tapi di sana ada pembinaannya, ada unsur pembinaan. Bisa jadi malah yang besar tidak terlalu mengambil untung dari usaha dari hubungan kemitraan tersebut, tapi lebih banyak untungnya yang dari skala mikro atau kecil. Itu Pak ya, mudah-mudahan jelas. Nah kalau di sini kemudian ditanyanya adalah nama mitranya. Jadi dituliskan karena kita
di usaha kecil dan mikro, maka nama mitranya nama mitra usaha yang lebih besar. Lalu alamat kantor mitra, nomor teleponnya, lalu kode lingkup kemitraan. Ini oke, dituliskan ada di dalam aplikasi, tuliskan saja nama mitra. Ada diberikan sampai dengan 6 nama mitra ya, disediakan 6 baris nama mitra. Saya nggak tahu di aplikasi ini berapa baris. Kalau ikut kuesioner berarti ada 6 nama mitra yang mungkin bisa diisikan di sana. Ini juga bukan pertanyaan mandatori, artinya kalau tidak ada kemitraan ya berarti dikosongkan saja, dilewatkan saja. Bisa, aplikasi bisa dilewati tanpa harus mengisi karena bukan mandatori, pertanyaan mandatori. Lalu ada kode lingkup kemitraan. Jadi apa sih lingkup kemitraan yang bisa dilakukan oleh usaha kecil dan mikro dan menengah di sini adalah dalam rangka supply chain, dalam rangka rantai dagang. Secara terus-menerus dia punya hubungan dengan mitra usaha besar dalam hal rantai dagang, sebagai entah itu sebagai pemasok atau sebagai pemasarannya. Lalu dalam rangka pemasaran produk, di sini sama dengan supply chain ya. Lalu dalam rangka pembiayaan, jadi usaha besar biasanya memberikan modal kepada usaha kecil. Di sini sebagai dalam rangka pembiayaan. Dalam rangka teknologi, usaha besar memberikan bantuan teknologi kepada usaha kecil. Dalam rangka SDM, mungkin dalam bentuk pembinaan kepada SDM di usaha mikro dan kecil. Ya. Ya kadang-kadang usaha BUMN ya, Pertamina, PLN, BNI gitu, dia memberikan bantuan khusus kepada usaha-usaha mikro kecil. Kalau itu hanya sekali saja itu belum tentu bisa disebut sebagai kemitraan. Biasanya dalam jangka panjang ya. Dia secara terus-menerus memberikan pembinaan kepada usaha mikro, katakanlah usaha mikro abadi selamanya gitu. Terus-menerus setiap bulan, secara rutin itu masuk kemitraan. Gimana Pak? Coba pakai biar semuanya gimana? Baik, terima kasih. Ya. Macam kami di dinas, kan kami ada galeri Pak. Ya, galeri di dinas ya. Kami menampung Produk-produk dari usaha mikro kecil, kemudian. Di situ kan kami juga pasti ada keuntungan di situ. Ya. Bagi hasil lah. Itu kami disebut kemitra juga atau? Kalau dia dinas Pak ya, ini saya nggak tahu apakah dinas juga bisa disebut sebagai mitra ya bagi usaha mikro kecil. Pak Fauzi, apakah mungkin dinas, institusi pemerintah menjadi mitra bagi usaha mikro kecil? Oh bukan Pak, mitra itu nanti misalkan bermitra dengan usaha lainnya, misalkan usaha mikro bermitra dengan usaha besar untuk mengirim barangnya atau misalkan kayak plasma, hal-hal seperti itu Pak. Jadi tidak masuk hubungan bisnis yang berjangka panjang antara swasta usaha dengan dinas ya, dengan instansi pemerintah. Gitu Pak ya. Jadi harus mitra itu antara usaha dengan usaha swasta. Oke. Pak. Yap. Saya mungkin berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kalau sekarang misalnya ada UMKM itu dia itu binaan. Nah, itu satu binaan, misalnya binaan mungkin yang mirip tadi dengan, tapi kadang-kadang kan binaan ini juga mencakup pemasarannya juga Pak. Ya. Nah, saya dengan BUMN. Nah, kemudian ada juga itu yang bagusnya Pak. Tapi kalau misalnya ada sebagian biasanya itu seperti petani ikan. Nah, dia bermitra dengan penjual pakan ikan. Ya, kasarnya tuh canda pula lah istilahnya kalau zaman dulu itu kan. Nah, itu apakah bisa seperti itu juga Pak? Tentu kadang-kadang
yang pelaku UMKM-nya agak malu-malu ngomong itu karena nanti ada tindakan dari pemerintah. Nah, itu bagaimana Pak? Mungkin itu saja Pak. Yang pertama saya jelas tuh kalau seandainya BUMN Pak ya memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah, itu ya masuk kemitraan. Tapi yang kedua tadi saya masih belum jelas tuh, pakan ikan, usaha pakan ikan dengan petani ikan. Dalam bentuk apa Pak tuh? Dalam bentuk apa? Jadi begini Pak, itu juga dengan sebenarnya semua, pokoknya berhubungan dengan pertanian rata-rata seperti itu Pak. Jadi kalau dia pertanian, petani sawah atau tambak atau peternak itu biasanya modal awal itu sering diberikan ke petaninya. Nah, nanti hasilnya itu langsung dibawa pemasarannya. Memang di satu sisi menguntungkan si petani itu tidak pusing untuk jual produknya. Tapi di satu sisi kadang-kadang kalau petani mitranya ini terlalu menekan, harganya jauh di bawah. Ini mungkin tidak termasuk, tapi persoalannya bermitra seperti itu bagaimana Pak? Gitu. Bukan sebagai kemitraan Pak ya, itu hanya sebagai bisnis aja, simpan pinjam aja, oke? Kalau yang kait dengan supply chain ya, kita Dinas Koperasi UKM Aceh itu kan ada kemitraan, ada perjanjian kerjasama dan ini lagi proses untuk dasar hukum, membantu pelaku usaha dalam subsidi ongkos kirim. Nah, kita 25%, PT Pos 25%, jadi 50%. Nah, itu apakah bisa kita masukkan ke, tapi PT Pos, tentu bukan dinas, tapi dalam rangka supply chain. Bisa Pak. Ya, PT Pos itu kan swasta ya. Nah, kalau untuk KUR itu bagaimana? Itu masuk di pembiayaan berarti? Oh, KUR, pemberian bantuan. Ini kan ada kata-kata pemberian pinjaman, bantuan modal usaha. Bukan Pak. Pemberian itu hibah ya maksudnya. Ya. Pembiayaan itu hibah bukan loan atau pinjaman ya. Atau dia bisa berupa pinjaman tapi bunganya sangat ringan. Tapi dia secara terus menerus dia. Terus dipantau terus oleh si pengusaha besar yang berarti kayak PKBL-nya BUMN. Dan dia bukan lembaga keuangan. Gimana? Dia bukan lembaga keuangan. Iya, maksud saya gini, BUMN itu kan ada program namanya kemitraan. Dia kasih pinjaman dengan bunga kalau saya nggak salah 3 sampai 6%. Nah, apakah itu bisa kita masuk kemitraan? Ya? Kalau BUMN-nya bukan BUMN keuangan Pak ya? Bukan. Pertamina masuk, bukan masuk, keuangan, ya. PT Pos bukan Bisa, keuangan, Jasara Harja bukan keuangan. Bisa masuk. Ya. Bisa. Terima kasih. Yuk, silakan Bu. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin menanyakan apakah rincian pada blok 8 dan blok 9 ini mengacu pada time yang sama dengan blok 7 produksinya, soalnya kan di kuesioner belum tertera time referensinya apakah sama. Mana Bu ya? Blok 89 itu maksudnya? Blok 7 itu produksi. Nah, apakah blok tenaga kerja dan proses produksi ini mengacu pada blok produksi tadi? Iya, seharusnya semua pertanyaan dalam kuesioner ini adalah satu rangkaian kegiatan produksi atau jasa di usaha. Ada Bu, pasti ada, rangkaiannya ada. Saling terkait. Betul. Iya. Nanti di aplikasinya apakah? Mestinya sama, sudah mengikuti dengan alur yang ada di kuesioner. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Kita ini masih lanjut di kemitraan ya. Lalu pola kemitraan, ada pola inti plasma, ada pola subkontrak, ada pola laba, lalu perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan atau joint venture, penyemberluaran, outsourcing, dan bentuk kemitraan lainnya. Itu diisi saja kode pola kemitraan di kolom 6 dari kode kolom kode angka 1 sampai dengan angka 10. Ya, mudah-mudahan di lapangannya mudah ya singkatannya apakah dia punya kemitraan. Kalau misalnya kita jelaskan,
kita tinggal tentukan saja apakah dimaksud Bapak pengusaha atau Ibu pengusaha ini sebagai kemitraan atau bukan kemitraan. Oke, ada yang tanyakan di blok 10 sebelum masuk ke blok 11, laporan keuangan usaha? Tidak ada ya? Tidak, iya bukan mandatori. Jadi kalau tidak ada kemitraan ya berarti tidak perlu diisi, lewati saja. Ini kayaknya ini ya, udah menjelang istirahat. Oke, blok 11, laporan keuangan usaha. Pertama ditanyakan, karena biasanya usaha mikro kecil itu tidak memiliki laporan keuangan. Kalaupun ada catatan keuangan saja dan itu pun tidak lengkap. Umumnya hanya catatan jual beli saja gitu. Lalu pembelian barang-barang dagangan atau bahan baku seperti itu. Tapi tidak lengkap seperti halnya laporan keuangan yang ada. Tanya di 1101 itu adalah apakah memiliki laporan keuangan usaha per 31 Desember 2021. Kalau iya, lanjut ke rincian berikutnya 1102, tapi kalau tidak langsung ke rincian 1103. Ini kan pengakuan ya, pengakuan responden. Jadi kalau dia ngaku iya saya punya laporan keuangan, ya udah diisi di kode 1, ya lalu isi ke 1102. Tapi kalau dia bilang enggak, tidak ada laporan keuangan, ya berarti tidak, lanjut ke 1103. Itu ya Pak Bu ya. Jadi laporan keuangan itu harusnya bukan cuma sebatas catatan jual beli, bukan cuma sebatas catatan jual beli produk atau jual beli bahan baku, tapi lengkap dia, ada istilahnya laba ruginya, berapa pendapatan usaha, berapa pengeluaran usahanya, beli bahan baku, beli barang dagangan, seluruhnya lengkap gitu. Oke, kemudian kalau 1101 ada laporan keuangan maka ditanyakan di 1102. Pendapatan per 31 Desember 2021. Ini ada A, B, C, D ya. Yang A itu omset. Omset itu terisi apabila, atau konsepnya dulu ya, omset adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan, atau dapat merupakan akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Jadi kalau seandainya usaha memiliki laporan keuangan, dia pasti mencatat berapa pendapatan kotornya, pendapatan kotor usaha. Itu biasanya kalau di laporan buku itu pendapatan usaha tuh. Itu omset tuh sama seperti itu. Nah, kemudian yang B, pendapatan operasional adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa hasil kegiatan operasional pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Jadi sama nih, selama setahun juga ya. Jadi kan gini, kalau laporan keuangan itu kan dia per tanggal akhir tahun biasanya. Yang bagus ada malah per tahun itu 2 kali. Tapi yang kebanyakan kalaupun sudah punya laporan keuangan, dia per tahun 1 kali, dia di tanggal 31 Desember atau di akhir tahun. Umumnya sih cuma mencatat pendapatan usaha, tapi di sini ditanyakan omset dan pendapatan operasional yang berbeda gitu ya. Tapi kalau dari konsep di sana berarti omset itu pendapatan kotor, kalau perdagangan itu dia total nilai penjualan. Tetapi kalau yang B, pendapatan operasional itu dia itu sudah dikurangi dengan nilai pembelian barang dagangan kalau nggak salah gitu ya. Gitu. Jadi kalau yang B itu pendapatan kotornya, omsetnya dikurangi dengan nilai pembelian barang dagangan. Gitu. Selama setahun sama. Tapi kalau di usaha lain, misalnya di industri, ikuti konsep perdagangan, omset itu adalah total nilai pendapatan industri. Lalu pendapatan operasional itu adalah total nilai pendapatan industri dikurangi dengan bahan baku yang dibeli, bahan baku, bahan penolong yang dibeli. Kenapa Bu? Iya, itu kalau perdagangan harga pokok produksi. Kalau di industri juga sama, harga pokok produksi juga. Harga pokok, nah bahan bakunya Bu, bahan bakunya. Kalau yang industri itu omset itu ya harga nilai penjualan total seluruh hasil industri. Lalu pendapatan operasional ini biasanya kalau usaha itu kan dia punya
simpanan di bank, punya surat berharga, punya aset rumah atau mesin gitu ya. Itu pendapatan yang diperoleh dari bunga simpanan. Kalau dia punya saham, surat berharga itu dia punya dapat dividen. Kalau dia punya obligasi dia dapat kupon gitu. Kalau dia punya aset bangunan dapat sewa bangunannya. Kalau dia punya mesin dapat sewa mesin. Itu masuk sebagai pendapatan non operasional. Gitu. Jadi yang tidak terkait dengan operasional perusahaan, tapi menjadi milik perusahaan atau usaha. Bunga tabungan, dividen dari saham-saham, sewa bangunan, sewa mesin, seperti itu. Lalu pendapatan lainnya ya di sini disebutkan subsidi usaha dari pemerintah. Lalu subsidi fiskal dalam bentuk subsidi pajak dan bea. Seperti itu Bu. Ini kalau dia punya catatan keuangan ya, laporan keuangan. Ada pertanyaan? Ya silakan. Ingin bertanya dua contoh kasus. Misal kalau ini pedagang pisang goreng ya. Misalkan apakah memiliki laporan keuangan? Kalau dia bilang saya tahu bahan baku saya berapa, saya ngejualnya berapa per bulan, itu termasuk laporan keuangan atau enggak? Tidak, harus Tidak, ada ya. Tidak, terus apa lagi Pak? Oke, berarti ini dilompatin. Kasus kedua, toko kelontong. Kalau toko kelontong kan inventorinya tuh ketahuan ya, saya punya beras berapa kilo, kejual berapa, saya tulis di kertas rokok, itu termasuk laporan keuangan atau enggak? Bukan. Bukan ya? Bukan juga. Oh, berarti banyak cenderung skip ini ya? Harus dalam bentuk laporan keuangan. Dalam bentuk laporan keuangan. Ya, formal ya. Jadi ini sekaligus ingin tahu seberapa rapi usaha itu sehingga memiliki laporan usaha, laporan keuangan yang biasanya disusun setiap akhir tahun. Kalau hanya sebagai coret-coretan saja bukan dianggap sebagai laporan keuangan. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Jadi tertuang ada rugi laba dan neraca sehingga terbaca semua kira-kira gitu. Ya, tambahan terima kasih Pak. Jadi kalau laporan keuangan yang lengkap itu selain ada laporan laba rugi istilahnya, di situ termuat berapa pendapatan sampai dengan pengeluarannya, juga ada neraca usaha. Kadang-kadang malah ada laporan cash flow gitu, ada 3 macam tuh. Oke ya, berikutnya kalau tidak ada kita lanjut ke 1103. Ini ditanyakan baik yang memiliki laporan keuangan maupun yang tidak memiliki laporan keuangan. Pajak Pak, satu lagi Pak. Ya. Gini Pak, tadi terkait dengan laporan keuangan. Sekarang ketika begini ya, ada satu misalnya pengusaha yang dia usaha jual burung misalkan, punya lokasi untuk jual burung. Tapi di dalamnya itu ada juga pakan burungnya itu, pakan ternaknya itu. Mulai dari jagung, mulai apa semua masuk di dalam perhitungan keuangannya itu dia masuknya di mana Pak? Kayaknya kalau jual burung itu masuk pertanian ya? Pertanian ya? Jual burung. Tapi hari ini kan jual burungnya bukan itu ya. Sekarang kan burung yang ada di kota itu kan sudah itu ya, bukan lagi masuk kategori pertanian dia, karena yang dia jual itu selain burung itu ya, seperti burung ya kicau lah, bukan lagi pertanian sebenarnya. Ya karena kita menjualnya di kota, misalnya saya menjual di kota, tapi jenis jualannya itu bukan cuma burung itu saja. Bisa jadi dia jual makanannya berupa jagung, jagung itu sudah makanan ayam misalkan. Terus dia juga jual makanan ikan misalkan, ikan koi itu kan masuk di dalam kategori apa dia di situ, Pak? Makasih. Iya, saya agak lupa tuh sebetulnya, mohon maaf. Seingat saya dulu kalau jual burung itu masuk sama seperti jual peternakan besar ya, unggas itu kan burung unggas ya. Sapi, kambing kan itu peternakan besar dan kecil, itu masuk ke pertanian. Tapi memang sekarang ini kan selain jual burungnya juga ada jual pakannya ya. Dan kadang-kadang pakannya juga lebih untung, lebih banyak pendapatannya ketimbang jual burungnya kan. Sekarang yang dimasukkan di dalam
pendataan omset itu apakah burungnya atau pakannya itu yang dijadikan yang menjadi dominan gitu, yang menjadi dominan untuk pendapatan per 31 pendataan omsetnya itu. Ini kalau seandainya dia punya laporan keuangan ya, pasti di situ tertulis pendapatan terbesarnya dari usaha apa, apakah dari penjualan burungnya atau penjualan pakannya, atau kan selain pakan ada yang lain-lain tuh ya, entah itu kandangnya kan, seperti itu. Nah, itu misalnya yang terbesar itu adalah penjualan di luar penjualan burung, berarti dia masuk ke usaha perdagangan ya kalau kayak gitu ya, perdagangan. Berarti masukkan tuh pendapatan kotornya tuh seluruhnya tuh Pak. Atau item-itemnya dicatat semua Pak. Misal apa yang dijual itu jadikan itemnya, lawannya begitu misalnya. Enggak kan gini, kalau yang ini kan masih 11.02 ya? Iya, masih 02. 02 kan ya, kalau Iya. seandainya dia memiliki laporan keuangan, kalau dipastikan saja Pak, jadi apakah Bapak memiliki laporan keuangan? Ada. Bisa lihat Pak laporan keuangannya ditunjukkan sebentar, saya ingin lihat sebentar aja gitu. Kalau dia tunjukkan, oh ini ada, berarti betul ada. Tapi Bang, enggak, saya cuma nyata-nyata aja, berarti itu enggak punya dia sebetulnya. Gitu. Jadi kalau cuma pengakuan saja, kalau ingin kita memastikan apakah betul-betul dia memang menyusun laporan keuangan, ditanyakan saja, bisa kami lihat laporan keuangannya seperti apa Pak, gitu. Harusnya lengkap tuh tadi, harusnya ada laporan keuangan laba rugi, ada laporan racanya, ada bahkan kadang ada cash flow-nya. Kalau seperti itu ya dipastikan aja. Nanti tinggal salin aja tuh pada laporan keuangan. Tanyakan nanti tinggal ngisi di sini disalin kemari ke aplikasi. Kalau ada. Tapi setahu saya sih jarang ya yang memiliki laporan keuangan untuk usaha-usaha tadi jual burung atau pakan. Gitu. Ya karena kan begini Pak, yang kita catat ini kan semua yang pelaku usaha yang kita harapkan dia punya laporan keuangan gitu. Artinya bahwa saya pengusaha burung misalkan, apakah yang dicatat dalam laporan itu adalah berapa jenis burung yang dijual dalam 1 bulan, atau kita pisahkan gitu, kita pisahkan pakannya berapa, kan jenis pakan-pakan itu juga banyak Pak, bukan cuma satu jenis. Enggak, kita ya, oke Pak, saya nangkap sudah. Iya. Jadi ikuti saja alur yang ada di aplikasi. Aplikasinya menanyakan apa gitu. Aplikasinya di 1101 itu, apakah Bapak memiliki laporan keuangan? Tanya aja, ada laporan keuangan nggak Pak? Ada. Oke, kalau ada coba bisa tunjukkan ke kami Pak. Tunjukkan, terus udah berikutnya tanya 1101. Omsetnya berapa Pak? Ada laporan keuangan tuh, omsetnya sebesar ini. Pendapatan operasionalnya berapa? Pendapatan bersihnya berapa? Sebesar ini. Jadi tinggal catatan aja Pak. Tidak perlu lagi ngitung-ngitung lagi gitu. Tapi kalau dibilang ada, coba bisa tunjukkan Pak. Ntar ya saya kumpulkan dulu ya. Oh, berarti Bapak nggak punya laporan keuangan. Itu lewatin saja, langsung ke 1103 gitu. Kalau ada, jadi kita kalau ada 30 rinci, pokoknya yang ada di aplikasi itu apa diisikan. Tidak sampai menanyakan burung ini, pakan ini, enggak. Agregatnya aja, totalnya aja. Itu Pak ya? Oke Pak ya? 1103 ini pajak penghasilan badan. Kalau dia membayar pajak penghasilan badan, kalau dia punya laporan keuangan, biasanya ada pajak penghasilan badan. PPh badan, PPh pinang atas omset. Ini biasanya kalau dia sudah memiliki badan hukum, ada nih pajak PPh, pajak penghasilan ada. Tapi kalau misalnya dia belum punya badan hukum, setahu saya sih tidak ada, dia tidak ada membayar pajak macam-macam. Gitu. Benar Bu? Iya betul, bukan mandatori, betul, saya lupa salah. Jadi 1101 itu bukan mandatori juga, 1102 itu juga. Harusnya 1101 itu mandatori kan, jawabannya kan 1 atau 2 ya. Yang 102 itu kalau misalnya dia punya laporan keuangan mandatori, tapi kalau tidak kan lewat. 1103 juga sama, tidak mandatori juga. Bisa isinya 0 semua. 1104 juga ini bukan mandatori ya. Kita lanjut ke 1104 ya. Oke Pak ya. Ini adalah pengeluaran umum. Jadi setiap usaha itu, ini kita kelompokkan ada pengeluaran umum dan ada pengeluaran khusus nih. Jadi pengeluaran umum itu adalah pengeluaran yang pasti dikeluarkan oleh usaha.
Cuman mungkin beda-beda antara jenis usaha. Industri beda dengan perdagangan, beda dengan real estate, beda dengan jasa lainnya. Pertama itu yang pasti ada tuh bahan bakar. Berapa pengeluaran bahan bakar. Nah ini baru Pak, tanya rinci nih Pak nih. Nanti di aplikasinya pun juga rinci tuh pertanyaannya. Bahan bakar dalam bentuk BBM, berapa liter dan berapa nilai pengeluarannya selama sebulan. Bulan yang aktif produksi ya, aktif usahanya. Lalu batu bara berapa kilo jumlahnya dan berapa nilainya. Lalu LPG atau bahan bakar gas. Lalu biomas dan seterusnya ya sampai pelumas. Ya Bu? Enggak, jadi yang Misalnya kayak siapa tadi misalnya penjual gorengan atau kelontong nih, di situ udah nggak punya apa namanya laporan keuangan gitu kan. Sementara kan data-data yang kayak yang lebih rinci gini, apa mereka juga harus isi atau seperti apa ya? ya, jadi kalaupun misalnya dia tidak memiliki tidak memiliki laporan keuangan, maka di aplikasi itu di 1101 kita isi 2 tidak memiliki laporan keuangan. Terus tidak Lalu dia pasti akan masuk ke rincian 1103. Ya, di 1103 ternyata 1103 misalnya tidak ada pajak-pajak yang dibayarkan. Berarti boleh kosong kan ya karena bukan mandatori. Lalu ke 1104. 1104 ini biasanya adalah usaha pengeluaran untuk bahan bakar tuh ada. Kan ngisi itu. Ngisi kan? Yang rumah tangganya ada kayak listrik gas. Ya, listrik juga pasti ngisi kan, ada. Jadi ya sama perlakuannya untuk yang memiliki. Nggak bisa langsung lompat ya? Ya bisa, baik yang memiliki laporan keuangan maupun tidak memiliki laporan keuangan tuh ngisi dia di 1103, 1104. Listrik ya tadi saya lanjut ya, lalu gas kota, lalu pengeluaran untuk air, pengeluaran untuk telepon, internet dan komunikasi lainnya, ATK, kemasan, bahan pembungkus, administrasi bank. Jadi nanti dilihat saja di aplikasinya itu secara berurutan tuh di sini dituliskan ya. Blok 11 apakah memiliki laporan keuangan? Ya atau tidak? Kalau ya masuk ke 1102, kalau tidak langsung ke 1103. 1103 ditanyakan PPh badan berapa nilainya? Kalau tidak ada kosong. Saya nggak tahu sepakatnya kosong atau nol ya? Nol ya di aplikasi nol. Jadi diisi nol ya, jangan dilewatkan ya, diisi nol gitu kalau memang tidak ada PPh. Lalu PPh final ya diisikan juga, kalau tidak bayar berarti nol. Lalu 1104 biaya pengeluaran umum, satu-satu tuh diisi tuh kalau memang ada pengeluarannya. Saya pikir konsepnya jelas ya, BBM tuh apa sih BBM, berapa liter, berapa nilainya gitu. Ini selama setahun yang lalu, sebulan yang lalu 2 kali ya. Jadi enggak, untuk usaha saja. Sebisa mungkin dipisahkan. Jadi yang untuk usaha saja, pribadi jangan dimasukkan. Jadi nanti tolong minta ke eliminator responden ngisi yang untuk usaha saja, bukan yang untuk kegiatan keperluan pribadinya. Tetapi ini pertanyaannya ada 2 nih. Untuk bahan bakar, listrik, gas, air, telepon, alat tulis kantor, kemasan, bahan pembungkus, administrasi bank, nilai pekerjaan itu nilai volumenya, satuannya itu bisa liter, bisa kilogram, dan nilai rupiahnya selama sebulan yang lalu. Tetapi yang rincian D, mulai dari angkutan, pengiriman, ekspedisi, pembelian suku cadang, perjalanan dinas, penelitian dan lainnya tuh selain sebulan yang lalu juga ditanyakan setahun yang lalu. Mohon izin Pak. Yap. Pertanyaan saya 2. Yang pertama, ini kasus ini sensitif, nggak ada rentang harganya nggak?
Soalnya kan tiap daerah harga air bersih itu bisa beda-beda, harga LPG kalau ada subsidi juga beda-beda. Ya. Ada rentang harganya enggak? Ya harus, biasanya kalau kami itu ada rule validasinya. Jadi ketika numerator memasukkan di gadgetnya itu angka yang tidak masuk akal, itu ditolak. Ini nggak tahu ya, ada juga ya. Misalnya harga BBM, kan satuannya misalnya bensin itu, katakanlah 1 liternya itu berapa? 8.000 ya, sampai dengan 15.000 gitu ya. Kalau misalnya dia ngisinya dibagi ya, total nilai BBM itu per liternya ternyata sampai dengan 30.000. Apakah iya gitu, 1 liter 30.000? Biasanya ditolak tuh sama program, isiannya salah, dia nggak bisa masuk gitu, nggak bisa. Nah, apakah di sini juga ada ya? Belum, oke. Sementara belum, tapi kami diusahakan akan ada rule validasinya. Pertanyaan kedua saya, untuk bahan bakar, kayu bakar yang dia dapat di hutan gitu ya, kan nggak beli ya. Ini kita rupiahkan atau skip aja nol? Tidak perlu diimputasi ya. Jadi nol aja ya. Iya, apa adanya aja. Oke, lainnya masih ada? Mau dibahas nggak satu persatu konsep apa yang dimaksud dengan biaya angkutan, pembelian suku cadang, perjalanan dinas, penelitian dan pengembangan, biaya penggunaan jasa pihak lain, beban bunga atas mobilisasi dana khusus, sewa bangunan, sewa kendaraan, pendidikan dan pelatihan. Ya, kalau usaha kecil mungkin nggak sebanyak ini ya. Kalau usaha menengah mungkin ya dia agak banyak. Jadi itu sih. Ya karena ini konsepnya usaha secara umum, jadi memang jadi rinci banget. Tapi kalau usaha kecil mudah-mudahan nggak sebanyak ini, jadi bisa lebih cepat proses pendataannya. Tidak mandatori, betul. Bisa jadi dikosong. Oke, masih ada lagi yang ingin tanyakan, Bapak Ibu? Ya betul, tidak perlu diimputasi. Yang real dikeluarkan saja. Iya. Ada lagi Pak, Bu? Kalau nggak ada lewatnya kita masuk ke 1105, aset. Aset. Nah ini walaupun dia tidak memiliki laporan keuangan, tetap ditanyakan nih asetnya. Paling tidak dia bisa memperkirakan nilai aset yang digunakan untuk berusaha. Asetnya apa saja? Di sini ada aset. Aset dulu saya jelaskan. Aset atau harta ya adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik atau pihak yang menguasainya. Kalau saya cenderung menguasai ini artinya apa ya? Kalau saya biasanya yang dimiliki. Jadi gini, kalau dia sewa mesin dari penyewaan mesin, itu bukan dianggap sebagai aset usaha tuh. Tapi kalau dimiliki mesinnya itu aset usaha dia. Jadi yang dimiliki, bukan yang dikuasai. Nanti coba saya tegaskan lagi ya, apakah di sini maksudnya dikuasai ini termasuk yang disewa, yang diperoleh dari sewa. Saya punya usaha, saya sewa mobil, apakah itu dianggap sebagai aset saya itu mobil? Kan bukan kan, jadi harusnya dimiliki. Tapi itu saya kuasai karena saya sewa. Saya sewa mobil selama 1 tahun, saya kuasai itu mobil selama 1 tahun. Tapi saya tidak bisa mengklaim itu sebagai aset saya. Tetap aja itu aset perusahaan persewaan mobil. Gitu ya. Jadi aset itu adalah harta atau alat produksi yang kita gunakan dalam berusaha. Bisa berbentuk aset. Di sini ada aset lancar, aset tetap dan aset investasi atau portfolio. Aset lancar itu aset yang kekayaan kita ya, yang bisa dengan mudah kita uangkan gitu, kita konversi dalam bentuk uang cash. Misalnya apa contohnya tabungan, uang cash dulu pertama. Uang cash kita nih yang ada di kantong tuh masuk sebagai aset lancar. Jadi aset uang cash yang si pengusaha itu pada saat akhir tahun ya, itu berapa gitu.
Terus tabungan dia, kan tabungan juga sama tuh, dengan mudah bisa ambil dari ATM kan, itu aset lancar juga karena dengan mudah bisa dikonversi ke dalam bentuk cash. Lalu persediaan, nah persediaan misalnya barang-barang yang belum digunakan nih bahan baku nih, itu juga bisa dengan mudah tuh diuangkan tuh, dijual, diperkirakan berapa nilainya. Atau persediaan barang-barang produksi yang sudah selesai tapi belum laku terjual, itu juga aset persediaan juga, aset lancar juga. Modul usaha perdagangan itu barang-barang dagangan yang belum laku terjual, itu juga namanya persediaan juga, aset lancar. Terus itu ya aset lancar. Jadi kalau ditanyakan ke pengusahanya, kita jelaskan sedikit aja, ini lupa aset lancar itu aset yang bisa dengan mudah kita jual gitu, atau dikonversi ke dalam bentuk kas. Ya. Tujuan utamanya untuk usaha atau termasuk yang bukan untuk usaha? Misalnya uang cash, tapi sebenarnya itu bukan modal usaha untuk kepentingan rumah tangga misalnya. Ya kembali ini untuk usaha, jadi ya jangan milik apa istilahnya milik non usaha dihitung, dimasukkan sebagai aset usaha. Misalnya dia punya tabungan tapi itu milik rumah tangga ya, bukan usaha, itu jangan dihitung sebagai aset usaha gitu. Kalau bisa dipisahkan, dipisahkan. Kadang-kadang kan pengusaha usaha mikro mungkin ya nyampur ya Bu ya, nyampur ya, aset keluarga bisa jadi nanti aset usaha, ya itu dipisahkan lah, diusahakan dipisahkan. Kalau bisa diusahakan dipisahkan. Kalau dia tidak bisa memisahkan ya terpaksa, tapi usahakan dipisahkan. Gitu. Yuk, Bu. Apakah tanah dan bangunan itu termasuk aset pribadi atau usaha? Bagaimana memisahkannya? Ya. Ya, terus berikutnya aset tetap, Bu ya. Aset tetap ini aset atau harta kekayaan usaha yang tidak bisa dengan mudah langsung dikonversi ke dalam bentuk uang cash gitu. Contohnya tadi itu bangunan, tanah kan untuk misalnya punya bangunan usaha ya, kalau rumah tempat tinggal, kalau gini nih rumah tempat tinggal, kan seringkali kan rumah tempat tinggal itu digunakan juga sebagai usaha, misalnya usaha konveksi, adanya di rumah tempat tinggal, ya itu sebetulnya tempat tinggal tuh bukan usaha, tetapi karena ada keinginan untuk mengetahui seberapa besar sih aset usaha, maka diperkirakan kira-kira penggunaan tempat tinggal itu berapa persen sih untuk usaha gitu. Misalnya setengah-setengah lah, 50% untuk tempat tinggal, 50% untuk usaha, ya udah. Nilai tempat tinggal itu dibagi dua aja, jadi dianggap sebagai nilai aset usaha. Gitu. Jadi tidak full nilai tempat tinggal seluruhnya, tapi setengah gitu. Tinggal kita minta si pengusaha aja kira-kira berapa persen ya yang digunakan dari rumah ini untuk usaha gitu. Kalau cuma 10% paling-paling Pak, cuma sebagian kecil aja ya udah 10% dari nilai perkiraan rumah berapa. Misalnya rumah nilainya 300 juta, ya sudah 30 juta itu untuk aset usaha sebagai dalam bentuk aset tetap. Terus tambah lebih motor kan, kendaraan yang digunakan untuk usaha itu juga dihitung nilainya sebagai aset tetap. Mesin-mesin produksi itu juga aset tetap. Itu jadi selain aset tetap, aset lancar. Nah lalu ada lagi investasi portfolio. Tadi kalau seandainya dia punya saham itu kan tidak bisa dijual dengan mudah tuh. Dia masuknya ke aset portfolio. Berapa nilai sahamnya gitu. Saham dan obligasi ya, tapi kalau tabungan, deposito bukan investasi. Tapi kalau di sini kayaknya beda nih, saya mohon maaf nih. Aset lancar di sini hanya dibedakan kas, setara kas, persediaan dan lain-lain. Tabungan ini sepertinya masuk setara kas ya, termasuk dia deposito setara kas. Kalau investasi itu surat berharga. Investasi portfolio artinya surat berharga, saham, obligasi gitu ya. Itu konsepnya. Lalu ada pertanyaan nggak di aset? Kalau tidak ada, kita lanjut ke 1106. Modal pinjaman luar. Nah, selain di laporan keuangan neraca, selain aset itu ada
pinjaman atau bahasa Inggrisnya liabilities ya. Itu pinjaman usaha. Sama tuh ada pinjaman usaha yang lancar, yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Lalu pinjaman tidak lancar atau pinjaman jangka panjang ya, itu lebih dari 1 tahun. Misalnya usaha punya pinjaman harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang, itu dianggap sebagai hutangan liabilities atau pinjaman jangka lancar. Sementara kalau pinjamannya berjangka panjang lebih dari 1 tahun, maka dianggap berapa sih nilai pinjaman dia yang pembayarannya itu lebih dari 1 tahun. Jadi sudah hitung aset hartanya, juga dihitung berapa hutangnya. Lalu 1107 modal atau ekuitas. Modal ini sebetulnya selisih dari aset dikurangi modal pinjaman itu. Jadi modal ekuitas. Tetapi kalau di sini gitu ya, kita lihat konsepnya, merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih, betul, selisih ya dari hartanya dia dikurangi dengan hutangnya. Lalu berapa nilai penambahan perbaikan besar barang modal selama tahun 2021 ya harusnya. Ya. Ya. Jadi selisihnya itu maksudnya adalah kalau selama tahun 2021 itu ada penambahan pembelian aset, maka berapa nilainya? Ya, ini sebetulnya untuk seluruhnya. Kalaupun misalnya di laporan keuangan, berarti dia kira-kira. Nanti kan ini apakah mandatori apa enggak, saya nggak tahu, mungkin non mandatori gitu kan. Terus kan kita harus verifikasi juga nih harusnya sebenarnya ya, logikanya ya. Apa kita kejarnya kuantitasnya aja, apa juga kualitasnya untuk pedagang sekarang? Karena kalau kita kejar kualitasnya, mau nggak mau kita harus juga minta nih laporan keuangannya dia yang benar mana, bisa pembanding sama verifikator. Tapi kalau cuma untuk sekadar isi mengisi sih, ya berarti kan kayak cuma kuantitas doang ya berarti jatuhnya. Jadi bisa dikira-kira atau apa kayak gitu. Karena nggak ada dasar inputannya itu, ya bisa suka-suka aja isinya kayak gitu. Nggak ada dasarnya. Ya memang salah satu kelemahan dari survei ini adalah kita ngisi dasarnya pengakuan responden. Kita tidak lakukan cek surat-surat, tapi pengakuan responden. Ya memang kemampuan kita bagaimana melakukan probing ya, meyakinkan atau memberikan pemahaman kepada responden, ini loh maksudnya seperti ini, isiannya harusnya ini gitu kan. Jadi memang betul Bu, tidak ada jaminan bahwa yang diisi oleh si responden itu betul-betul real. Bisa jadi ya karena pengakuan ya tidak real gitu. Tapi itu nggak masalah sih, tetap aja diisikan aja selama dia bisa memperkirakan nilai-nilai yang ditanyakan di sini. Kalau laporan keuangan lebih bagus. Bingung juga nih misalnya si numerator juga bingung nih, harusnya asetnya berapa siapa, terus kalau diisi nol gimana? Harusnya nggak nol. Gini, kalau misalnya jadi nanti kita minta enumerator bisa melakukan probing ya, mendalami gitu. Maksud dari pertanyaan ini, misalnya asetnya berapa? Saya nggak tahu nih nilai asetnya apa aja sih. Ini Bu, tabungan Ibu mungkin ada. Cash kan nggak ngaku tuh. Nggak ngaku kan. Saya nggak ada tabungan, saya juga nggak ada uang kas sama sekali di sini. Kalau usaha mikro seperti itu biasanya. Ya sudah, nol. Apalagi kan kalau yang terkait keuangan ya Pak ya. Ya. Saya kan agak rata-rata nih, kadang kalau pelaku usaha gitu takut lapor-lapor terkait omsetnya atau segala macam, karena nanti takut ditagih pajaknya kan. Iya, betul. Itu nanti gimana gitu kan untuk datanya sendiri. Iya sih, memang biasanya juga petugas itu selalu memperkenalkan diri, juga langsung memberitahukan bahwa ini adalah tugas sebatas pendataan saja, tidak ada kaitannya dengan pajak gitu biasanya. Tapi memang pasti masih ada kecurigaan itu. Tadi aset lancar kan, kalau misalnya dia bilang nggak ada loh gitu, betul-betul sudah meyakinkan bahwa nggak punya aset lancar gitu, nggak ada kas, nggak ada tabungan, ya sudah isikan aja nol.
Gak usah memaksa atau gak usah ngarang-ngarang. Tapi kalau aset tetap kan kita bisa menggali ya. Itu lo misalnya ada usaha martabak yang ada di Indomaret gitu ya, kalau di Jakarta Indomaret banyak tuh ya. Dia jualnya di situ mangkal kan, tempatnya tetap tuh. Aset tetapnya saya nggak ada. Bapak usahanya di mana? Saya di gerobak depan Indomaret itu loh. Kan nilai gerobaknya ada gitu. Berapa nilai jual gerobaknya? Saya nggak tahu, paling 100.000. Ah nggak mungkin Pak gitu. Kan kalau dijual tuh berapa loh Pak? Gitu. Ya sekitar 2 juta. Berarti ada tuh nilai aset tetap itu 2 juta. Terus kan ada penggorengannya kan gitu. Jadi digali gitu. Jadi si nomor terpaksa harus menggali responden berapa nilai asetnya. Tapi emang ini pertanyaan yang sulit dan menantang nih. Gitu. Jawabannya apakah betul-betul real? Bisa jadi nggak real. Tapi itu sudah bagus sih. Bisa memperkirakan nilai aset usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang tidak memiliki catatan keuangan ya, laporan keuangan. Itu diusahakan, tetap diusahakan. Yap. Keterkaitan terus by sistem ini kan ada yang dibuat kalau tidak sesuai pasti sistem menolak ya, pasti ada yang seperti itu. Nah kembali ke petugasnya, kemampuan enumerator, terus kemampuan verifikator yang nanti dibantu dengan koordinator. Apakah verifikator punya hak akses ketika dia melihat input data ini by sistem itu tidak rasional, dia bisa melakukan penyesuaian. Ya, terima kasih. Ini yang menjawab bagian IT nih. Pertanyaannya tadi udah itu nyimak ya. Apakah verifikator memiliki hak akses untuk memeriksa isian dari enumerator? Gitu Pak ya? Ya. Sehingga kalau misalnya, oh ini data ini sebenarnya tidak rasional, dia harus memiliki kemampuan lebih ya untuk penginputan data itu. Sehingga dia bisa menyesuaikan, oh ini misalnya aja kategori mikro ya, kecil mikro dengan usahanya. Yang tadinya enumerator menginput itu tidak pas, tetapi setelah dia menganalisa sebagai verifikator, dia harus pindahkan, oh ini dia masuk di kecil atau di atau dengan komponen yang lainnya misalnya seperti itu. Boleh Apakah ada hak mengedit untuk ya? itu? Mengedit atau memperbaiki data yang sudah diisi oleh enumerator. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab. Untuk verifikator, kami memang menyediakan hak akses untuk meng-approve atau menyetujui data yang diinput dari hasil enumerator itu sudah layak atau belum. Gitu Pak. Jadi dari segi enumerator, dia punya hak akses untuk menyetujui atau meng-approve data tersebut. Begitu Pak, terima kasih. Artinya dia bisa juga dikasih kesempatan merubah angka misalnya, mengedit gitu. Kalau mengedit mungkin pertimbangannya Pak, kalau datanya banyak yang salah, apakah dia akan mengedit data itu semua gitu. Jadi kemarin kalau data itu tidak disetujui, si enumerator berhak mengubah data itu kembali. Jadi tugas verifikator ini kan terbatas, jumlah verifikator juga terbatas. Jadi ketika data itu tidak disetujui, si enumerator diharapkan mengupdate data yang benar. Begitu Pak. Ya mungkin kalau di tempat kami biasanya verifikator itu dia mengapprove atau menolak kan ya. Ketika dia menolak maka ada catatan, tolong lihat kembali rincian ini, blok ini, rincian ini, apakah sudah betul atau belum gitu ya? Iya Pak, benar. Jadi hanya memberikan peringatan saja, tidak bisa memperbaiki data yang sudah diisi. Makasih Pak. Masih ada pertanyaan di blok 11? Tidak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut nih ke blok 12, pembinaan yang diterima. Ini gampang nih karena kualitatif saja, pertanyaannya cuma isi ya tidak saja. Ya itu kodenya angka ganjil 1, 3, 5, 7 terus bayar lagi ke 1 digit ya, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau tidak itu ya genap 2, 4. Jadi kalau misalnya di aplikasi kok nggak berurutan ya 8 kok langsung ke 1 lagi, ke 2 lagi gitu. Ya memang seperti itu aturannya. Oke. Ini karena tinggal isi
isi kualitatif saja di mandatori ya harus terisi. 1201 jenis bantuan yang pernah diikuti oleh usaha dalam bentuk pelatihan, bimbingan, pendampingan dan sebagainya. Pelatihan apa saja yang pernah diterima oleh usaha, baik si pengusahanya maupun pekerjanya. Pertama, teknis produksi pernah atau tidak? Misalnya ya, pilih satu. Lalu masuk ke berikutnya, pemasaran atau jaringan usaha pernah apa tidak? Kalau tidak, 4. Lalu berikutnya ketiga, pembiayaan apakah pernah ikut atau tidak ikut? Itu saja seterusnya. Pelatihan ekspor, pelatihan digitalisasi, standarisasi hak kekayaan intelektual dan mitigasi kebencanaan. Gitu. Dari siapa saja nih jenis bantuan yang pernah diikuti, baik dari dinas, baik dari BUMN mungkin, dari manapun, dari SM mungkin, masuk ke sini. Pokoknya jenis bantuan yang pernah diikuti. Pak. Pak, Yuk, ya. maaf mau nanya sebelum lanjut terkait blok 12 ini pembinaan yang pernah diterima, mungkin diperjelas dulu referensi waktunya, apakah selama usaha itu berdiri, apakah sebulan yang lalu atau pada saat pencacahan dan seterusnya. Iya betul nih, referensi waktunya belum ditulis ya. Ini gimana nih? Setahun yang lalu atau selamanya nih? Oh selama, yang pernah, jadi selama dia berusaha. Iya. Ya, jadi harus ditambahkan nih, selama usaha itu berdiri ya, sejak usaha itu berdiri. Oke ya, 1201 sudah ya. Yang A, ada pertanyaan? Nanti konsepnya bisa dibaca, saya nggak tahu di sini apakah ada konsep untuk setiap jenis item teknis produksi itu apa gitu. Tapi teman-teman dinas pasti sudah sangat familiar ya dengan pelatihan-pelatihan seperti ini ya. Lalu B-nya penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan, pendampingan yang pernah sedang diikuti. Usaha perusahaan sendiri. Oh penyelenggara pelatihannya. Siapa penyelenggaranya? Kan di sini tadi kan tanyakan ya, siapa aja sih yang penyelenggaranya? Apakah cuma dinas saja? Enggak, ternyata boleh. Pihak lain pun selain dinas boleh. Di sini siapa aja penyelenggaranya yang pernah melakukan itu? Apakah usaha itu sendiri? Jadi misalnya usaha itu sendiri melakukan kegiatan pelatihan, ya masuk tuh. Untuk kerja-kerjanya masuk sebagai ya. Lalu pemerintah, baik pusat maupun daerah. Lalu usaha perusahaan swasta lain, LSM dan lainnya. Kalau lainnya ditulis, lainnya itu apa sih? Pak nanya lagi, yang rincian 1201 jenis bantuan yang pernah diikuti itu, kalau semuanya terisi tidak, di kuesionernya itu tidak ada rambu-rambu, skip, misalnya langsung ke 1202 gitu. Berarti bagian B-nya kan nggak perlu ditanya. Padahal di situ ditandain mandatori. Ya mandatori artinya harus diisi. Kan dia tidak pernah mendapatkan bantuan dari 1 sampai 9 misalnya tidak. Berarti kan bagian B-nya tidak usah terisi. Ya idealnya gitu Bu, betul. Jadi ketika 1201A itu isiannya semuanya genap ya, tidak semua. Tidak ada rambu-rambunya. Nggak perlu ditanyakan ke B kan. Tapi kalaupun misalnya memang tidak ada otomatis aplikasinya itu ke rincian berikutnya, ya isi aja. Tidak semua lagi. Harusnya di kuesionernya ada rambu-rambunya. Jika rincian 1201A semua terisi tidak, maka langsung ke 1202 gitu. Ya idealnya gitu. Jadi aplikasinya begitu semuanya isiannya genap ya, di aplikasi langsung ke 1202. Otomatis ya di aplikasi. Ya, tapi kalau aplikasinya masih belum mengakomodir itu, berarti isi aja di 1201B-nya itu tidak semua gitu. Nggak apa-apa. Iya. Kan cuma nambahin aja, tidak aja. Iya, terima kasih Pak. 1202 ya, jenis bantuan modal yang pernah atau sedang diterima. Bantuan apa saja sih yang diterima, yang pernah diterima gitu. Modal produksi, pemasaran atau jaringan usaha, ekspor, bantuan digitalisasi, bantuan standarisasi, hak kekayaan intelektual.
Itu sama tulisannya ya atau tidak aja. Sama ya, mandatory juga, jadi harus terisi. Genap atau ganjil, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu sama tadi, penyelenggaranya siapa? Sama dengan yang di 1201, pemerintah, usaha sendiri, swasta, LSM, dan lainnya. 1203, lanjut ya, cepat juga nih. Sebentar lagi selesai. Jam 12 bisa selesai. Kebutuhan informasi utama yang diharapkan. Nah sekarang si usaha ini dia sebetulnya mengharapkan apa sih? Bantuan informasi apa yang diharapkan? Satu, aspek teknis produksi. Nah ini memilih kan ya? Jadi ini memilih salah satu atau boleh tiga-tiganya? Utama, jadi salah satu. Apa sih yang paling dibutuhkan oleh si usaha tersebut? Apakah aspek teknis produksi, apakah aspek permodalan atau pembiayaan, atau aspek pemasaran jaringan usaha? Karena di sini utama berarti pilih salah satu. Gitu, Pak Bu. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Adakah nanti dari si UMKM ini kayak ada tanda tangannya kah atau apa gitu sebagai bukti kalau dia udah di sensus? Iya, jadi di sini di blok 13 itu kan catatannya. Kalau ada yang ingin diberikan tambahan informasi buat verifikator, silakan ditambahkan hal-hal yang mungkin penting gitu ya. Misalnya harga BBM ternyata di Papua per liternya 50.000 bensin, tulis aja di situ bensin 50.000 sehingga itu jadi peringatan bahwa kalau harganya ternyata tinggi jangan ditolak gitu, mas seperti itu. Gitu. Seperti itulah kalau catatan. Lalu di blok 14-nya itu keterangan pemberi jawaban dan petugas, di situ juga diminta tanda tangannya tuh, baik untuk pemberi jawaban dan enumeratornya. Nah, cuma saya nggak tahu kalau di aplikasi itu dalam bentuk apa ya approval-nya itu ya. Apa informasi tanda tangannya itu ya, legalitas pemberian jawaban itu ya. Berapa? Bisa kasih tahu Mas? Kan isinya di aplikasi nih. Nah, terus si responden fotonya atau apa gitu, untuk membuktikan bahwa isiannya itu sudah sesuai dengan apa yang dia berikan, apa ya gitu? Iya, pernyataan atau apa gitu. Baik, Ibu, terima kasih masukannya. Mungkin kami tampung dulu, nanti kami diskusikan dengan pimpinan Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Terus juga di sini ada pemberi jawaban itu kan ada nama, bisa diisi. Lalu NIP atau NMS, kan dia belum tentu pegawai negeri ya. Atau NMS itu nomor mitra statistik ya, bukan juga ya. Nggak perlu diisi berarti ya. Oh di blok ya? Oh jadi terang semua. Oke, nomor telepon. Ya nanti cobalah di aplikasinya aja seperti apa sih di blok 14 itu. Jadi isi saja yang ditanyakan di aplikasi ya untuk keterangan pemberi jawaban dan petugas. Mungkin petugas saja kali ya kalau sekarang ini. Oke, masih ada Bu, Bapak? Sebelum kan kita jadwalnya sampai jam berapa ya? 12 pas ya? Oh iya. Masih ada 5 menit. 5 menit lagi. Boleh nanya dari sejak blok awal sampai blok terakhir di kuesioner ini? Karena ini kaitan dengan pertanyaan dari Ibu tadi nih blok 14. Ya, kemudian 1107 tanda tangan dan stempel perusahaan. Ini kan pasti ya, belum bisa dijawab ya, Pak ya. Ini khusus blok 14 ini. Kita butuh jawaban nanti. Makasih. Jadi untuk blok 14 itu masih menunggu tim pembuat aplikasi ya.
gimana nanti perilakuannya. Bu, oh dia ada, masih ada lagi? Ada Mbak, Bu? Tanya apa kek iseng? Atau cukup ya? Pak. Yep. Iya. Tadi sudah izin Monggo juga silakan sama Bu Pak Mimin. Fahru. Kebetulan kami yang, oh iya. Silakan di depan saja Oh, Pak, iya, silakan. biar jadi Boleh, ada di depan, Pak. tambahan Silakan, Pak. penjelasan terkait laporan keuangan ya Pak ya. Monggo silakan. Tadi menyambung pertanyaan dari Bapak yang Sulteng ya Pak siapa namanya tadi di belakang? Yang Sulteng nanya yang burung itu yang tadi jual burung. Nah, ya, Pak. Tadi juga saya kan kebetulan saya dan Pak Joni kemarin yang ngerancang di omset dan laporan keuangan Pak. Jadinya saya tambahkan penjelasan tadi juga sudah konsultasi sama Bu Mimin. Jadi kan di situ ada omset, kemudian pendapatan operasional. Kelihatannya tadi Bapak belum cukup ini, makanya saya tambahin. Ada pendapatan operasional, kemudian ada pendapatan non operasional dan ada pendapatan lainnya. Nah, jadi ketika di titik omset itu keseluruhan dulu Pak dimasukin di situ. Ketika kita bertanya ke enumerator nanya, itu pendapatan omset itu mencerminkan dari tiga-tiganya dulu. Jadi baik total masuk di omset. Ketika pendapatan operasional tadi Bapak contohkan penjualan burung, penjualan burungnya dan penjualan pakannya semua masuk di operasional Pak. Itu masuk di operasional. Kemudian pendapatan non operasionalnya apa? Misalnya peternakan burung itu punya bird farm, kemudian dia breeding, dia tumbuhkan burung misalnya titipan orang, itu masuk non operasional, pendapatan non operasional. Kemudian pendapatan lainnya itu tadi apa? Itu bank komisi. Nah, udah jelas, cukup jelas kan Pak, begitu di atas itu total pendapatan operasional itu dari kegiatan pokok dia, non operasional itu dari tambahan, pendapatan lainnya itu tadi yang dari subsidi dan lain-lain. Jadi omset itu menggambarkan semua, operasional itu dari kegiatan pokok, non operasional dari tambahan, lainnya itu dari bank dan komisi. Nah, kurang lebih begitu. Karena tadi kan kita takut terrancu dengan HPP, harga pokok penjualan. Padahal harga pokok penjualan belum masuk di situ. Jadinya yang benar seperti itu Pak urut-urutannya gitu. Ya, saya nambahkan itu aja sih, tadi udah konsultasi juga sama Bu Mimin. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Farul. Beliau dari Kementerian Koperasi dan UKM yang memang merancang juga ya, terkait pertanyaan-pertanyaan untuk laporan keuangan ini. Baik Bapak Ibu, sekarang jam 12 kurang 1 menit ya. Nah, artinya kita sudah sesuai dengan jadwal untuk sesi pagi siang ini. Sebelum ditutup, apakah masih ada pertanyaan? Artinya jam 12 ini selesai jadwal untuk kuesioner UMKM. Ada Bapak Ibu? Kalau memang nggak ada, Pak Fauzi dari Kemenkop UKM ingin menambahkan, monggo silakan. Baik, mohon izin Bu Mimin. Tadi saya dengar ada pertanyaan terkait legalitas terkait aplikasi, pengisian aplikasi yang diisi oleh enumerator. Mungkin untuk legalitas kita sudah koordinasi dengan bagian keuangan Ibu terkait legalisasi ini. Makanya kita mendapatkan tagging dan foto itu sebagai enumerator sudah sampai di tujuan. Itu bisa dianggap sebagai legalitas bahwa si enumerator sudah sampai dengan on the spotnya untuk melakukan wawancara. Dia makanya di aplikasi itu kita dapat tagging lokasi dan foto saat mereka saat melakukan pendataan. Itu bisa dianggap sebagai legalisasi bahwa dia sudah sampai dengan tujuan. Mungkin itu. Makanya kita beberapa ini kita nggak masukin tanda tangan karena di kuesioner memang ada tanda tangan, di aplikasi tidak. Mungkin itu legalisasinya bahwa dia udah sampai dengan on the spot gitu Ibu. Ya, untuk agenda selanjutnya mungkin kita lanjutkan jam 13 ya Bu. 13 untuk kuesioner koperasi. Kuesioner koperasi mungkin nanti
direview lagi karena kan ada beberapa pertanyaan yang sama, namun ada beberapa yang lebih private terhadap kooperasinya itu seperti apa. Nanti kita lanjutkan jam 13. Ya Bu ya, baik. Mungkin akhirnya kita break sampai dengan jam 13. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.